saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman STA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat. Masih fokus kan? Fokus. Masih, oke kalau kayak gitu. Oke, sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu nih. Di sini ada nggak sih yang kalau lagi jalan sama teman, sama pasangan, atau sama keluarga, kalau ditanyain kita mau makan apa nih? Jawabnya? Terserah. Bebas. Terserah. Banyak ya? Banyak. Yang pernah ngalamin. Oke. Nah, aplikasi mood sensing ini itu kita coba menjawab pertanyaan terserah tadi. Pernyataan terserah tadi. Jadi, oke, ini aja deh yang saya pilih. Ya. Itu kan jadi masalah ya. Dan sebenarnya beberapa tahun lalu saya pernah ngeliat ada restoran di Bintaro, itu nama restorannya terserah. Jadi ketika ada orang jawab mau makan apa, terserah, beneran di sana. Nah, coba kalau misalkan yang ini mood sensing ini, ketika orang dibawa ke restoran atau ke kafe baru, yang menunya banyak, yang nama-namanya unik, karena kan sekarang orang kalau misalkan pengen laku berlomba-lomba ya, tadi sempat disebutkan kalau misalkan kita ingin brand kita besar, kita harus benar-benar fokus dengan namanya. Kita harus mulai memikirkan namanya eye catching apa enggak, dan namanya mudah diingat apa enggak. Nah, ketika kita berlomba-lomba ngomongin brand kita, namanya mulai kita buat unik, itu kadang orang suka bingung. Kayak misalkan ya, orang kalau misalkan minum kopi, pasti yang paling ada top of mind-nya adalah kopi susu gula aren. Ya, kalau misalkan pengen ngopi, pengen minum kopi yang kekinian gitu kan. Tapi di beberapa tempat namanya kan suka beda. Ada yang jadinya kopi kenangan lah, mantan lah, dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, dengan pilihan yang banyak seperti itu, orang kadang suka takut untuk memilih. Ya, orang kadang suka bingung mau pilih apa. Nah, kita di Tinologi mencoba gitu ya. Ketika orang datang ingin mencoba sesuatu, dalam hal ini kita teh ya, itu kita coba agar mereka memilihnya lebih mudah, agar mereka memilihnya lebih gampang ya. Itu kita coba kalau misalkan mereka datang, mereka nggak usah takut, mereka cuma tinggal scan wajahnya aja. Dari situ kelihatan moodnya, dan dari situ kita rekomendasikan jenis tehnya apa. Itu ide di balik mood sensing, gitu ya. Dan kenapa kita yang kita pilih untuk saat ini adalah teh, cuma karena satu, karena kita jatuh hati dengan teh, gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja, nggak ada alasan-alasan yang terlalu besar ya kenapa kita memilih teh. Alasannya simpel, cuma karena kita jatuh cinta dengan teh ya, dan akhirnya ya udah kita coba aja gitu ya. Nah, cara kerjanya mood sensing ini seperti apa? Nah, kan tadi saya bilang ya, mood sensing ini benar-benar sesimpel kita tinggal kalau misalkan datang, kita tinggal scan wajah aja, habis itu nanti direkomendasikan. Ya. Ini saya coba ya. Ini kelihatan kan ya di depan ya? Kelihatan. Oke. Ini saya coba scan. Ya. Nanti di sini dilihat. Bisa kelihatan wajahnya. Ya. Setelah kelihatan wajahnya, tinggal scan aja. Oke, di sini kalau di sini dibilang mood saya netral, ya, berarti nggak ada emosi yang bagaimana. Nah, ketika sudah kelihatan moodnya, nanti kita orang bisa ngelihat gitu, oh, saya disaranin untuk Grandma's Favorite nih. Nah, habis itu nanti akan kelihatan, oh, ini informasi-informasi tentang Grandma's Favorite, gitu ya. Ini kebetulan salah satu menu yang kita bawa, dan nanti saya akan langsung buatin di depan. Dan saya mau ngundang satu orang, ya, yang mau datang ke sini. Oke, Masnya, oke. Nah, Mas, ke sini, Mas. Maju. Kita ngeteh bareng dan kita langsung bikin tehnya bareng di sini ya. Apa buat saya? Buat saya kayak apa ya? Masnya namanya siapa, Mas? Abdurrahman Kholis. Oke, makasih, Mas. Oke. Di sini kita bakal nyobain langsung ya teh yang tadi udah diiniin.
Tapi ini kan tadi yang saya ya gitu. Nah, sekarang kita cobain deh kalau misalkan Mas Holis bagaimana. Ya. Gak usah pura-pura bahagia gitu. Bahagia beneran Oke. kok. Silakan kita cobain ya. Scan 1, 2, 3. Apa yang akan muncul? Oh. Surprise! Wow. Nah, oke. Ini ada salah satu alasan kenapa kita pakai yang namanya mood sensing ya. Setelah kita coba baca-baca, manusia itu ada 6 emosi dasar. Mulai dari dia happy, ya, senang, sedih, marah, dia jijik, dia surprise, ya, dan satu lagi kalau nggak salah takut. Gitu. Nah, dari situ kita coba mendesain, ya, mengkurasi teh-teh apa yang kira-kira cocok dengan berbagai macam emosi tersebut. Emangnya nyambung ya? Menurut saya nyambung, itu ya. Karena satu, setelah saya berkenalan dengan teh itu di tahun 2019, dan itu pengalaman yang sangat personal buat saya ketika saya pertama kali nyobain teh yang teh lokal Indonesia yang premium, ya. Itu pengalamannya sangat personal buat saya. Bahkan waktu itu ketika saya tegukan pertama saya nangis, jujur aja, gitu. Ya. Dan setelah itu saya coba cari lebih lanjut, gitu ya. Dan memang teh itu adalah sesuatu yang sangat personal. Teh yang saya minum, teh A, contohnya misalkan white tea. Ketika saya minum white tea, efeknya ke saya dan efeknya ke orang lain belum tentu sama, gitu ya. Maka dari itu kita coba nih ya, mengeksplorasi kira-kira teh ini bisa apa ya, bisa nggak sih teh ini diminum di segala suasana, dan teh apa yang cocok diminum ketika pagi hari, ketika siang, ketika malam, ketika sedang sedih, ya, ketika kita sedang nggak enak badan, gitu ya. Setelah perjalanan selama 2 tahun ini kita mencoba mengkurasi teh, akhirnya kita ketemu ya beberapa teh, dan teh-teh itulah yang kita masukkan ke mood sensing kita, yang itu nantinya jadi ketika orang datang, orang tinggal scan aja dan itu langsung kita rekomendasikan jenis tehnya, gitu. Nah, ini saya langsung bikinin aja tehnya buat Mas Holis, kayaknya tadi udah nungguin ya Mas ya. Maaf ya Mas ya, gitu, saya cerita dulu. Oke, teh yang saya buat, jadi mudah-mudahan suara saya kedengeran sampai belakang ya. Gak apa-apa. Ini teh yang saya buat itu namanya Grandma's Favorite. Grandma's Favorite ini adalah salah satu signature mocktail, ya, salah satu minuman yang kita desain apa ya? Ketika kita minum rasanya kita kayak disayang sama nenek, gitu. Ya, ini adalah minuman yang di dalamnya ada rempahnya, ada buah-buahannya, gitu ya, yang intinya kayak nenek banget lah, gitu. Ketika kita minum tuh ini kayaknya, oh ini saya lagi disayang sama nenek saya, gitu. Ya, ini bahan dasarnya adalah teh hitam. Dasarnya teh hitam. Setelah itu kita campur dengan sirup-sirup alami. Ya. Ini ada mangga juga. Yes. Oh, nggak apa-apa Mas. Ini kedengeran nggak? Kurang kedengeran ya? Oh, nggak apa-apa. Itu jadi dibantuin. Makasih. Oke, ya. Udah, itu ada lemon. Ya, maaf. Itu dari teh hitam. Teh hitam dicampur dengan sirup alami, kita campur dengan lemon, kita campur juga dengan mangga. Ya. Iya. Karena kalau misalkan mocktail, ya, ini dia adalah minuman yang memiliki kompleksitas rasa. Jadi rasanya nggak cuma satu gitu ya, tapi di dalamnya nano-nano, gitu. Ya.
Tapi profil rasanya di sini ini lebih ke arah yang buah, rempah gitu ya. Dan dia tuh rasanya sedikit bold. Ambil. Terakhir ada simple sirup. Nah, mocktail ini bisa ada ya, dan kenapa kita memilih mocktail? Kita buka kafe di Tangerang di depan Ice BSD ya, dan ini kita jadikan pilihan minuman spesial kita karena setelah kita melakukan riset ya, orang-orang di BSD untuk usia 20 sampai 35 tahun, mereka itu kalau minuman itu pengen ada 3 kriterianya. Minumannya harus manis, minumannya harus dingin, dan pasti enak. Setelah kita cari-cari, kayaknya mocktail memang yang menjadi jawaban, dan setelah kita keluarkan, responnya alhamdulillah bagus, gitu ya. Mocktail ini kalau misalkan dilihat, ini kan peralatannya kayak macam-macam ya. Mocktail ini memang adaptasi dari koktail ya, dari minuman beralkohol, tapi yang ini khusus untuk tanpa alkohol dia. Gitu. Lalu kenapa aja? Ini memang saya mesti berdiri kan untuk ini, untuk nge-shake. Jadi setelah tadi semuanya dimasukkan ke dalam shaker, ini kita tutup ya, kita pukul-pukul sedikit, udah gitu kita tutup. Nah, setelah di-shake, ini dipukul. Oh, terlalu besar saya. Yuk. Oh, pengecaran. Nah, dibuka. Bisa dicium aromanya, Mas? Gimana aromanya? Saja manis ya. No. Oke, nah ini kita tuangkan aja. Bisa berubah mood seseorang. Silakan dicoba. Ya. Sudah. Setelah itu kita hias. Kalau kelamaan bisa marah. Oh, kalau kelamaan bisa marah ya. Nah, ini kita hias sama bunga rosmarin sama osmanthus. Oke. Silakan dicoba, Mas. Asik kali. Promosi dulu dong, kayak selebgram gitu. Diminum langsung juga nggak masalah, Mas. Ini malah lagi direkam. Makasih, Mas. Gimana rasanya, Mas? Nano-nano ya? Oke, ya, itu jadi kira-kira begitu ya. Jadi yang kita lakukan di Tinologi ini, kita bersenang-senang ya di sini. Kita bereksperimen ya, dan bereksperimen bagaimana caranya kita menciptakan minuman yang unik, bagaimana kita menciptakan minuman yang enak, bagaimana kita membuat customer kita happy gitu ya. Tapi dalam perjalanannya juga kita harus happy gitu. Makanya di Tinologi, moto kita atau slogan kita itu adalah experimenting happiness ya. Kita selalu bereksperimen, kita selalu mencoba-coba untuk menciptakan sesuatu yang membuat orang happy gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya silahkan. Silakan. Mungkin pertanyaannya, apakah setiap detik itu bisa berubah mood seorang sehingga teh yang akan dikonsumsinya akan berubah setiap detiknya? Mungkin yang mood swing gitu ya. Detik senang. Pertanyaan detik. kedua, sebenarnya setelah minum setiap macam-macam teh ini, mood seorang akan jadi apa? Kan tadi dicek mungkin tadi ya surprise, mungkin kalau udah minum ntar berubah jadi apa gitu. Bisa cek lagi kamu. Bisa cek lagi atau enggak ya? Lagi. Oke, kalau misalkan namanya mood berubah-ubah itu sangat memungkinkan gitu ya. Tapi sepengetahuan saya gitu. Ini kalau di sini ada psikolog nggak ya? Atau ada orang Ya yang mungkin bergerak di bidang psikologi? ya lebih situ. Enggak, kalau nggak ada bagus gitu. Karena kalaupun saya salah jawab, jadi nggak ada masalah gitu. Oh, kirain mau nanya expert gitu. Enggak. Kalau misalkan ada, mungkin nanti bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Tapi setahu saya, kalau misalkan itu emosi ya, yang namanya emosi itu perubahannya bisa dari menit sampai jam, setahu saya. Tapi kalau misalkan mood ya secara keseluruhan itu bisa berlangsung lebih dari jam
gitu. Nah, kalau dijawab apakah mood seseorang bisa berubah-ubah dalam hitungan detik? Mungkin bisa. Gitu. Terus apakah teknologi mood sensing ini jadi relevan atau enggak? Bisa jadi relevan, bisa jadi enggak. Gitu kan. Karena gini, mood sensing ini itu dasarnya adalah machine learning. Ya. Ini dikembangkan juga dari Amanin, ya, gitu. Dan tadi kan kita sudah sempat dengar ya dari Mas Dedi, yang namanya AI, ya, meskipun dia pinter tapi nggak pinter-pinter banget, karena ada parameter-parameter yang harus dimasukkan, gitu. Mood sensing ini membantu di awal, ya. Jadi membantu di awal untuk orang-orang yang ketika datang ke kafe, gitu ya. Apalagi saat ini sebenarnya artisan tea ya, teh yang di blending dengan macam-macam bahan itu sudah mulai banyak. Di Bandung setahu saya ada beberapa ya, banyak ya. Dan itu tuh kadang ketika orang datang mereka kadang suka bingung gitu. Mau milih yang mana nih? Gitu. Dan kadang kalau misalkan ini pusing jadinya kadang ya udahlah lemon tea atau apalah gitu. Nah, ini itu untuk membantu ketika orang yang pertama kali datang ke tempat seperti itu, mereka ketika bingung ya udah kita coba rekomendasikan ini aja gitu secara sisi teknologinya. Jadi kalau misalkan emang bisa relevan atau enggak ya mungkin aja gitu. Karena kan juga yang namanya teknologi machine learning ini ketika datanya semakin banyak dia akan semakin bagus, tapi kalau misalkan nggak di training ya sudah begitu-begitu aja gitu ya. Jadi ini pertama kalinya kita coba keluarkan ya. Kedepannya akan kita kembangkan lagi gitu. Terus yang tadi satu, kalau misalkan habis minum teh satu teh gitu ya, nanti moodnya bisa berubah atau enggak? Kalau misalkan dari kita sih kita pengennya kalau misalkan setelah datang ke kafe kita, keluar dari kafe kita, paling enggak mereka sedikit lebih happy lah. Itu harapan kita, gitu ya. Tapi kalau misalkan tehnya setiap teh kita ada efek personal tersendiri nggak? Bisa jadi, gitu. Karena yang tadi yang saya bilang gitu, saya masuk ke dunia teh karena jatuh cinta, gitu ya. Dengan ketika saya minum itu rasanya ya kayak beban saya hilang semua. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya coba pelajari lebih lanjut. Mungkin ada orang yang akan merasakan hal yang sama, mungkin tidak. Ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Karena ya teh kayak jodoh gitu. Bisa ketemunya nanti. Gitu. Kira-kira gitu. Ada yang mau nanya lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi dari Silakan. peserta mungkin yang di barisan belakang, di kanan dan kiri ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Kang, ini kalau misalnya artisan itu sama kayak teh herbal gitu juga atau gimana sih? Saya kayak istilah yang baru sih menurut saya artisan tea gitu. Itu sama kayak teh herbal apa gimana? Gitu sih. Kalau secara definisinya, artisan tea adalah teh yang dibuat oleh petaninya dengan betul-betul memperhatikan segala aspek. Ya, mulai dari menanamnya, mulai dari pemeliharaan, ya, ketika memetik dan pas pembuatannya itu juga betul-betul diperhatikan. Makanya ketika kita ngomong teh yang artisan itu kuantitasnya dia tidak bisa banyak, ya, karena untuk beberapa teh yang artisan itu betul-betul dibuat semuanya ya secara manual by hand, gitu kan. Sebagai contoh. Dan ya, yang pastinya jadi kualitasnya jadi lebih baik ya, dan memang harganya akan sedikit besar, sedikit tinggi. Sebagai contoh teh putih. Teh putih itu yang kita miliki adalah white tea silver needle. Bentuk tehnya itu dia seperti jarum ya. Dia itu hanya yang bisa menjadi white tea silver needle adalah pucuk. Dan pucuknya yang belum terbuka. Ya gitu. Jadi benar-benar pucuknya yang masih tertutup. Nah, yang bisa jadi teh itu adalah teh yang dipetik sebelum ada matahari, ya, dipetik sebelum ada matahari dan ketika panen nggak sampai 20% yang jadi teh itu, karena mereka petaninya itu harus memperhatikan itu akan ada bulu-bulu putihnya apa enggak. Kalau ada bulu-bulu putihnya, baru itu bisa dijadikan white tea silver needle. Kenapa nggak boleh dipetik setelah ada matahari? Karena pucuk daun ketika ada matahari itu akan terbuka, terjadi proses fotosintesis. Ya kan? Nah, sebegitu diperhatikannya untuk membuat teh ya, petani itu segitu memperhatikannya.
Makanya prosesnya nggak bisa diburu-buru, ya, nggak bisa banyak-banyak, ya, dan karena itulah memang harganya bisa mahal. Sebagai gambaran, teh putih itu harga 1 kilonya 1,8 juta sampai 2 juta per kilo. Tahun 2019 pernah ada teh yang dilelang harganya mencapai 1,5 M per kilonya, gitu ya. Dan harganya dari harga ya rasanya juga ya fantastis gitu kan. Apakah sama dengan dengan herbal blend? Kalau misalkan tehnya sudah teh itu ada beberapa jenis ya. Ada single origin berarti pure cuma tehnya aja. Ada tea blend ya, tehnya itu udah dicampurkan dengan berbagai macam bahan food grade. Misalkan campur dengan buah-buahan, campur dengan bunga, ya, campur dengan rempah-rempah, itu bisa aja. Gitu. Teh tea blend yang kita bawa di sini ada scarlet, ya, itu kita campur dengan mangga kering, ya, buah beri, udah gitu ada bunga hibiscus, bunga rosella, sama ada bunga myosotis. Gitu. Dan kalau herbal blend ya biasanya lebih pakai bahan-bahan herbal gitu ya. Dasarnya bisa jadi bahan-bahan herbal, misalkan dasarnya bunga telang dicampur dengan serai, dicampur dengan macam-macam lah gitu. Dan kalau misalkan yang tadi saya buat ini adalah tea mocktail. Ada lagi yang mau nanya? Silakan Pak. Ya, saya impress ya dengan seni teh yang Mas sampaikan. Yang mau saya tanyakan, visi perusahaanmu ini apakah mengangkat teh Indonesia ke dunia atau malah mempromosikan teh luar negeri ke Indonesia? Terima kasih banyak. Kalau misalkan ditanyakan visi tehnya apakah lebih memperkenalkan teh lokal atau memasukkan teh impor, saya akan bilang ini kita mau mempromosikan teh lokal. Indonesia di tahun 1835 itu menjadi salah satu produsen dan eksportir teh nomor 2 di dunia. Sekarang kita turun jadi nomor 7. Faktornya banyak. Selain itu lahan teh kita juga banyak berkurang ya. Dari 300.000 hektar sekarang paling tinggal 100.000 hektar. Dan kebanyakan dimiliki oleh rakyat ya, itu perkebunan rakyat. Nah, yang menyedihkan dari komoditas di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu pasti masih terjadi ya. Yang bagus diekspor keluar, kita dapat sisa-sisanya aja. Di Indonesia sayangnya juga seperti itu teh di Indonesia. Ya. Baik. Jadi begini, kalau memang niatnya adalah mengangkat teh Indonesia ke dunia, usul saya istilah-istilah yang Mas gunakan lebih baik gunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana orang Itali berhasil mendikte dunia. Cappuccino itu kan bahasa Italia ya. Siapa? Nah, jadi Mas kalau bisa jangan terlalu banyak pakai bahasa Inggris. Siap. Pakai bahasa Sunda sehingga istilah itu menjadi istilah dunia suatu saat nanti. Jadi ramuan teh tadi jadi ya kayak cappuccino sekarang lah gitu loh. Baik itu Pak. saja Kalau masukannya. gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak kalau kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman di sini? Sepertinya sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Oke, baik kalau kayak gitu. Terima kasih banyak ya. Silahkan mampir ke booth kami di belakang. Itu kita masih ada Grandma's Favorite dan kita juga masih ada Scarlett di sana ya. Ya siapa tahu lagi panas-panas kayak gini mau minum yang dingin, seger-seger kan gitu. Silahkan mampir ke booth kami di belakang. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada panitia STA dan terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Tina lagi. Ya benar.